Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound. Sekarang kita sudah tahun yang baru ya, 2024. Nah, kali ini saya akan membahas lain daripada yang lain. Ya, jadi ini saya akan membahas head unit di tahun 2023 sampai 2024. Apa aja yang versi rekomend dari Dynamic Auto Sound, versi Dynamic Auto Sound ya. Jadi banyak customer atau orang yang ingin mengganti head unit di mobil kesayangannya, tapi bingung nih, apa sih rekomendasi yang terbaik dan untuk cocok untuk yang punya mobilnya, pengguna, dan kebutuhannya. Nah, fitur-fitur apa yang cocok buat dia, berikut dengan budgetnya masing-masing ya. Nah, kali ini saya akan membahas produk-produk head unit yang branded dari Jepang. Jadi apa aja sih yang bisa saya kasih rekomendasi buat kalian semua? Oke. Nah, di sini ada beberapa banyak merek dan tipe-tipe seperti Kenwood, Sony, Alpine. Nah, nanti akan saya jelasin rekomendasi mana aja dari seri yang paling bawah, yang menengah sampai atas. Oke? Yo guys. Oke guys, sekarang saya akan membahas head unit yang branded merek Jepang. Ini kita mulai dari paling yang bawah ya. Ini kalau menurut rekomendasi Dynamic Auto Sound, yang paling bawah kalau menurut saya ini Kenwood. Kenwood ini seri DDX 7022 ya. Ini layarnya 7 in. Nah, casingnya juga pendek ya, nggak begitu besar, nggak begitu tebal, dan ini sudah support CarPlay dari iPhone dan Android Auto, yaitu bisa GPS, Google Map, Waze, Spotify, terus Apple Music, terus YouTube Music, dan lain-lainnya. Nah, untuk ini tapi dia ini pakai kabel ya, jadi colok kabel lewat kabel smartphone-nya masing-masing, lewat dari kabel USB. Nah, itu otomatis ngecas ya. Jadi jangan takut ya guys untuk baterainya bilang jebol apa. Teknologi terbaru smartphone itu kalau handphonenya baterainya sudah penuh, dia otomatis stop ngecasnya. Dan ini mereka itu certified, jadi aman untuk baterai ya. Nah, terus udah gitu support kamera mundur standar ya masing-masing, audio video input, dan video output untuk rear monitor, dan juga support modul steering wheel untuk mobil Jepang, merek Jepang ya. Nah, dia juga suaranya juga suara Kenwood lah, Jepang ya. Lebih bagus lah dibandingin head unit standar bawaan mobil. Oke. Dan juga ada settingan crossover, segala time alignment, dan ini ya cukup komplit lah ya. Kalau menurut saya ini harga range sekitar 5 jutaan ini cukup worth it ya, karena banyak banget yang pasang. Saya juga sudah beberapa kali pasang di mobil dan suaranya juga lumayan. Dan untuk bisa beberapa mobil juga ya, merek Jepang yang terbaru seperti Race bisa, kita sudah pernah pasang ya. Menurut saya pas lah, ini cocok. Oke guys. Oh ya, satu lagi. Nah, ini support ini head unit merek Jepang itu bukan iOS Android ya. Jadi beda. Jadi Android Auto itu untuk connect hanya kita mengemudi safety aja, nggak bisa nonton YouTube hanya musik. WhatsApp pun dibacain, oke? Jadi beda sama OS Android dengan Android Auto, beda ya. Kalau merek branded selalu kebanyakan begitu. Dan juga bedanya Android OS yang merek Cina dengan merek Jepang itu dia CarPlay Android Auto-nya dia license, jadi nggak lewat aplikasi lagi. Beda dengan head unit merek Android, OS Android ya. Dia langsung connect lewat Bluetooth, langsung nyambung, langsung Android Auto atau CarPlay. Jadi lebih stabil ya guys. Oke, habis ini kita lanjut akan ke
ke budget ke atasnya ya, seri atasnya, sekitar 6 jutaan. Oke. Oke guys, sekarang kita akan bahas rekomendasi head unit yang sekitar 6 jutaan ya. Nah, untuk seri 6 jutaan, ini Kenwood seri DDX 7522. Nah, kalau menurut saya ini high value ya, karena ini bisa Android Auto sama CarPlay, dia wireless dan nggak perlu kabel. Tapi kalau mau pakai kabel juga bisa, nggak masalah. Dan otomatis ngecas handphonenya. Nah, karena ini bedanya sama yang sebelumnya seri 7022, hanya beda dikit, hanya bedanya wireless. Dan juga ada beberapa tambahan. Contohnya seperti dia ada dapat antena GPS eksternal. Ini gunanya buat apa? Supaya lebih presisi untuk GPS-nya ya. Jadi posisinya lebih tepat gitu loh, karena dapat antena GPS tambahan. Dan juga dapat tambahan itu frame untuk yang standar Toyota atau Mitsubishi ya. Nih, jadi samping kiri kanannya dapat frame-nya. Oke. Dan ini mic eksternal untuk merek-merek branded Jepang. Kenapa suaranya kalau telepon lebih jelas? Karena dia ada mic eksternal. Untuk brand Jepang semuanya dapat ini. Dan juga ini layarnya sama 7 in, touchpad ya, kapasitif screen. Secara fitur yang lain kurang lebih sama ya. Dan juga ini ada soket tambahan buat fitur kamera 360. Nah, ini bisa kamera 360 bawaannya merek Kenwood. Dia ada colokan AVM-nya. Ya, untuk resolusi layarnya ya standar ya. Ini nggak Full HD, jadi 480p, oke. Nah, ini fitur audionya juga lumayan standar, ada cukup komplit lah menurut saya. Ada time alignment, crossover, ya, level sub segala macam. Dan ini 6 channel ya, pre-out-nya, ya, oke. Cukup di sini review head unit Kenwood DMX 7522. Oke, kita akan lanjut seri atasnya lagi ya. Itu budget dengan harga sekitar 8 sampai 9 jutaan. Oke guys, nah ini rekomendasi dari Dynamic head unit yang harga 8 sampai 9 jutaan. Oke. Nah, ini head unit Kenwood seri 9021. Jadi DMX 9021. Jadi head unit ini head unit menurut saya ya head unit merek branded Jepang yang termurah untuk yang udah bisa high res. Jadi high res audio. Mungkin bagi yang belum tahu itu high res audio apa, jadi itu format audio suara filenya yang cukup lumayan besar, tapi hasil suaranya itu resolusinya cukup lebar, cukup tinggi gitu. Jadi kalau kita pakai file lagu yang FLAC, terus lostness segala, nah itu suaranya pasti lebih detail ya guys. Dan juga ini support juga CarPlay sama Android Auto wireless. Nah, keunggulannya apa sih lebih dibanding yang seri bawahnya? Nah, ini ada tambahan HDMI input dan juga dia ada bisa dashcam dari Kenwood juga bikin, support juga, tinggal colok. Dan juga ini ada kabel USB-C. Nah, USB-C ini jadi speednya lebih cepat. Jadi kalau mau setel lagu lewat USB, ini kabelnya USB-C. Jadi transfer datanya lebih cepat dibandingin USB-A. Beda sama seri-seri bawahnya itu USB-A. Dan juga buat yang nggak ada USB-C, ini ada adaptornya juga dikasih ya, USB-A. Nah, yang lain juga antena GPS juga dapat. Dan ini ada tambahan data link.
Udah paling untuk MID ke mobilnya masing-masing, cuman nggak masuk sini ya. Itu hanya untuk di luar negeri. Oke, dan juga ini beda screen-nya. Ini Full HD layarnya, dan touchscreen-nya juga lebih responsif ya dibanding seri-seri bawah. Dan ini juga layar kapasitif. Oke, makanya dia ada HDMI input karena layarnya sudah support Full HD. Dan tentu aja suaranya pasti beda dibanding seri 7 ya. Ini soalnya chipnya beda, dan ini juga support high res. Oke guys, kita langsung naik ke seri atasnya nih, di atas 10 juta. Oke.